Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin meneruskan konsolidasinya dan menurut saya konsolidasi yang kita lihat selama beberapa hari terakhir tidak lagi akan bertahan terlalu lama. Karena maksimal menurut saya dalam kurun waktu 24 jam ke depan kita bakalan melihat keputusan Bitcoin. Kira-kira pergerakan besarnya bakalan ke arah mana. Karena kita telah berada di penghujung sebuah pattern yang telah kita bahas selama beberapa hari terakhir. Kita bakalan lakukan update tentunya hari ini bagaimana in terms of price action, update-nya, apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini teman-teman kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,89 triliun dolar atau turun sekitar 0,77%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri keadaannya sebenarnya juga dominan berwarna merah ya. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Solana, kenaikannya 6,47% ke 198 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan lakukan update dulu untuk volume kompetisi trading di bulan ini. Per hari ini, user ID yang berada di peringkat pertama sampai dengan ketiga itu masih berada di user ID yang sama, sedangkan ada dua orang nih yang sepertinya sudah cukup dekat berada di urutan keempat. Dan sekali lagi teman-teman, kalian yang sudah hit ke milestone tertentu seperti 2 juta, 1 juta, dan juga 500 ribu, tentunya sudah eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah, iPad 10, dan juga iPhone 16. Yang bakalan diberikan nanti di akhir event, tanggal 15 Agustus. Ini adalah akhir eventnya, dan kita akan proses untuk bagian hadiahnya. Nah, untuk teman-teman yang belum eligible, waktunya masih sangat panjang untuk kalian farming, jadi nggak usah buru-buru gitu ya, nggak usah panik. Kalian masih punya waktu sampai 15 Agustus untuk farming minimal sampai ke angka 500 ribu volume, atau kalian mau lebih dapatkan hadiah lebih baik ya kalian bisa hit sampai 1 juta atau 2 juta volume dan kalian bisa mendapatkan iPhone 16 atau bahkan iPad 10. Nah, selain itu tentunya kita juga akan membagikan prize pool. Di sini pembagiannya kalian bisa baca sendiri. Top 10 itu sudah pasti akan mendapatkan bagian dari prize pool. Sedangkan yang berada di luar top 10 itu bakalan dipilih secara random 10 orang. Jadi pastikan kalau misalnya kalian mau menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah dari prize pool, masuklah ke top 10. Yang sekarang juga volumenya nggak terlalu tinggi banget, jadi menurut saya masih sangat gampang gitu ya untuk bisa join sampai ke top 10. Berikutnya teman-teman, kita bakalan melihat bagaimana kondisi liquidation heatmap per hari ini. Setelah beberapa hari terakhir ada beberapa kali percobaan ya dari para sales untuk mendorong di bawah harga 116.000. Tapi untuk sementara waktu masih terus mengalami kegagalan karena setiap kita menyentuh ke kurang lebih area 116.000 selalu ada yang menjemput. Tapi pertanyaannya sekarang, seberapa lama kira-kira para buyers bisa mempertahankan para sellers yang terlihat cukup agresif untuk mencoba mendorong di bawah 116.000? Nah, kita bakalan coba cari tahu nanti clue-nya dari segi price action. Tapi untuk sementara waktu, liquidation heatmap itu masih memberikan informasi yang sama, bahwa per hari ini area yang menghasilkan angka likuidasi yang cukup besar itu ada di sekitaran 115.700 sampai kurang lebih 114.500-an. Kalau misalnya kita perhatikan untuk sementara, jarak antara harga Bitcoin sekarang dengan area of liquidation ini sangat amat dekat. Jika kita bandingkan dengan area of liquidation yang berada di atas harga kita sekarang, di mana Bitcoin harus hit ke kurang lebih area 120-an sampai 123.000 sebelum mendapatkan angka likuidasi yang cukup besar. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa kalau misalnya kita berbicara secara logika, harusnya kita akan melihat market maker mencoba untuk mendorong ke harga 116 sampai 114.000 sebelum pada akhirnya kita start untuk kembali mendapatkan momentum. Kalau memang kita akan melanjutkan rally ini, yang saya percayai masih akan terjadi. Berikutnya, kita perlu tahu juga bahwa hari ini kita akan kedatangan salah satu event yang juga cukup penting, yaitu adalah Speaks dari Kakek Powell, yang bakalan terjadi di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti malam. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman mempunyai posisi di altcoin terutama untuk sekarang, terutama kalian yang menggunakan leverage sangat besar, ya kalian harus waspada akan adanya volatility di market. Nah, kenapa? Karena selain ada speaks dari Kakek Powell, Bitcoin sekarang juga telah
ada di penghujung sebuah pattern, teman-teman. Ini adalah pattern symmetrical triangle yang menurut saya maksimum bakalan kita breakout dalam 24 jam ke depan. Yang saya rasa rata-rata ya nggak bakalan sampai ke ujung banget, kita sudah akan breakdown. Bahkan dalam beberapa jam ke depan kita bisa melihat hal tersebut terjadi. Nah, untuk sementara waktu, kalau kita perhatikan secara detail ya teman-teman, di time frame yang kecil, apa yang saya sampaikan tadi adalah para sellers itu secara agresif terus mencoba untuk ngejebol nih area 116.500-an lah kita anggap. Kenapa? Di sini ada percobaan pertama, di sini percobaan kedua, di sini percobaan ketiga, dan di sini percobaan keempat sepertinya. Dan pertanyaannya adalah semakin lama area support ini dicoba pertahankan, semakin besar chance-nya sebenarnya untuk di breakdown. Karena logikanya gini teman-teman, kalau misalnya kita mempunyai satu pintu gitu ya, yang terus kita hantam dengan sangat kuat, lama-lama pintunya bakalan jebol. Logika sederhananya seperti itu. Nah, sama dengan apa yang kita lihat sekarang, kita sudah melihat market mencoba atau para sellers spesifiknya mencoba untuk jebol area 116.500 ini. Tapi 3 kali gagal. Tapi pertanyaannya seberapa banyak lagi buyers yang tersisa di sekitaran area ini? Kalau misalnya kita kehilangan area 116.500, apalagi sampai di bawah 116.400, saya rasa secara pribadi kita akan melihat Bitcoin mendapatkan pullback yang cukup dalam. Kali ini saya rasa akan bisa membuat lower low baru, minimal hit ke area 115.000 sampai kurang lebih 114.000 dolar. Bahkan area 113 sampai 112.000 itu tidak menutup kemungkinan terjadi, tapi saya tidak akan bet sampai ke kurang lebih area itu. Ketika kita hit ke angka 114 sampai 115.000, saya rasa ini sudah bisa menjadi sebuah sweet spot untuk kita kemudian mendapatkan para buyers yang kembali masuk secara agresif. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di daily chart atau di 4-hour chart, teman-teman, area 114.000 itu juga bertepatan dengan area upper trend line yang terbentuk dari bulan Desember kemarin, menghubungkan ketiga top yang cukup krusial di sini. Oke, ini adalah top yang pertama, ini yang kedua, dan ini adalah yang ketiga. Oke, jadi ini adalah trendline yang menghubungkan ketiga top ini. Kalau misalnya kita telah berhasil breakout di atas area upper trendline tersebut, tentunya sekarang kita akan mencoba untuk flip area ini menjadi area support. Sehingga sekali lagi, makin banyak confluence yang menyatakan bahwa area 115 sampai 114.000 itu berpotensi akan menjadi area at least local bottom untuk koreksi kita kali ini. Best case scenario-nya tentunya adalah kita menemukan bottom dan kemudian start untuk kembali rally ke all time high yang baru. Senario kedua adalah senario yang mungkin sedikit lebih membosankan, yaitu adalah kita melihat Bitcoin itu kemudian mendapatkan rally tapi hanya untuk membentuk area lower high sebelum pada akhirnya start untuk misalnya membuat lower low baru atau bahkan membuat sebuah pattern yang lebih besar, katakanlah kita membentuk symmetrical triangle atau kita bisa membentuk ascending triangle. Manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali continuation ke arah bullish. Itu adalah sesuatu yang menurut saya bisa kita lihat terjadi selama beberapa waktu ke depan. Oke, tapi sekarang masih tentunya cukup prematur bagi kita untuk menentukan apakah yang akan terjadi kita langsung breakout ke all time high yang baru ataukah kita masih akan struggling dan konsolidasi di sekitaran area ini. Itu bakalan bergantung kepada bagaimana price action Bitcoin selama beberapa minggu ke depan. Oke? Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 15-minute chart, kita juga bisa melihat dengan sangat jelas ya. Setiap kali ada percobaan untuk rally, itu selalu gagal, dan gagal. Tapi memang area 116.500 ini selalu dipertahankan. Dan kali ini sepertinya semakin sulit ya untuk dipertahankan teman-teman. Karena rebound yang terjadi itu tidak lagi sekencang ini. Oke, tidak lagi sekencang ini. Tapi kita hanya mampu untuk nyampe ke kurang lebih area 118.000 sebelum pada akhirnya kembali nge-retest ke area ini. Oke, dan kalau misalnya kita berhasil breakdown di bawah area trendline ini, tentunya bias saya akan menjadi bearish. Dan memang dari beberapa hari terakhir ya, saya sampaikan bahwa bias saya itu masih cenderung dalam keadaan bearish. Hal yang bisa mengubah apa yang saya pikirkan selama beberapa hari terakhir, atau mengubah skenario dari yang awalnya bearish menjadi bullish adalah, kita mau melihat ada break dan close di atas area 119.500, and then konsolidasi di atas area itu.
Sebelum hal tersebut terjadi, buy saya masih akan cenderung bearish, dan saya expect kita akan nyampe ke kurang lebih area 115 sampai 114 ribu dolar. Yang itu juga berarti akan membawa sebagian altcoin atau bahkan hampir sebagian besar altcoin juga kemungkinan bakalan mendapatkan some type of pullback. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki posisi di altcoin, terutama yang menggunakan leverage, ini juga sudah saya ingatkan tadi di grup Telegram, please untuk aware akan ada resiko pullback yang cukup dalam terjadi. Dan kalau misalnya kalian tidak memiliki risk management yang baik, kalian berpotensi menjadi korban. Jadi jangan sampai itu terjadi ke kalian. Saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Pada akhirnya yang mau saya sampaikan di video hari ini adalah kesimpulan yang pertama, saya expect dalam 24 jam ke depan maksimal kita akan melihat pergerakan besar terjadi ke Bitcoin. Yang kedua, kesimpulannya adalah kalau kita berhasil breakdown di bawah area trend ini, next target kemungkinan menurut saya akan ada di sekitaran 115 sampai kurang lebih 114 ribu sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan some type of support. Hal yang bisa menginvalidasi scenario bearish kita adalah kalau kita berhasil breakout di atas area 119.500 and then start mendapatkan konsolidasi. Nah itu oke. Kita mungkin akan bisa menginvalidasi scenario bearish kita selama beberapa hari terakhir. Oke? So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.